Halo, salam pintar. Video kali ini seputar masalah-masalah dan tips-tips mengenai belajar dari rumah. Topik yang akan kita bahas yaitu penyebab rasa malas belajar, tips belajar dari rumah saat pandemi, dan aplikasi online yang efektif digunakan saat pembelajaran daring. Apakah kamu siap? Simak yuk! Kenapa sih kamu malas belajar? Yang pertama, biasanya kamu malas belajar karena aktivitas yang monoton. Belajar di rumah saja memang akan terasa menjenuhkan. Apalagi biasanya kamu belajar di sekolah dengan beragam banyak kegiatan. Maka jika kamu selama belajar di rumah hanya melakukan rutinitas yang sama setiap harinya dengan berulang-ulang, akibatnya semakin hari kamu akan mulai mengalami penurunan semangat belajar. Yang kedua, kesepian. Memang benar, kamu merasa belajar itu menyenangkan karena di sekolah kamu bertemu dengan teman-teman. Dengan mereka, kamu melakukan kegiatan belajar bersama-sama, mulai dari mengerjakan tugas bersama dan bertukar cerita. Namun selama pandemi, kamu harus melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Disuruh untuk menghindari kerumunan dan berjaga jarak. Pastinya menambah kejenuhan bagi kamu, sehingga kamu menjadi tidak bersemangat untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, minimnya fasilitas belajar di rumah bisa membuatmu tidak bersemangat belajar. Apalagi selama masa pandemi COVID-19, ekonomi keluarga di Indonesia rata-rata mengalami kesulitan. Bisa jadi memiliki kendala dalam pembayaran WiFi di rumah, atau pembelian kuota internet yang membutuhkan pengeluaran keuangan. Kamu menjadi ikut merasakan kendalanya dan menjadi malas untuk melanjutkan proses belajar. Selanjutnya, tips belajar dari rumah saat daring. Nah, ada 5 tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Jangan jadikan aktivitas belajar tersebut menjadi beban. Tanamkan motivasi positif seperti jika ingin kembali belajar di sekolah seperti biasanya, maka saat ini harus bersabar dulu untuk belajar di rumah. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Setiap orang memiliki rasa nyaman yang berbeda. Tentukan tempat favoritmu di rumah dan usahakan mencakup kerapihan dan kebersihan tempat belajarmu ya. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Jika kamu merasa jenuh dengan aktivitas yang monoton setiap belajar, maka kamu bisa membuat jadwal belajar harian yang bervariasi, menentukan waktu belajar dan waktu istirahat dengan tepat. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Sering terjadi karena pembelajaran online dilakukan secara jarak jauh, siswa menjadi stres karena tugas yang menumpuk dan materi yang sulit dipahami. Untuk itu, hilangkanlah rasa malumu untuk bertanya kepada orang yang dianggap mampu memecahkan kesulitan yang kamu hadapi. Yang kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Hal ini menjadi hal yang paling penting karena aktivitas belajar di sekolah sudah berbaur dengan aktivitas di dalam rumah bersama keluarga. Selain mematuhi protokol kesehatan, kamu juga perlu menjaga pola makan, melakukan peregangan sebentar di sela-sela belajar karena saat belajar tubuh mengalami tegang. Selain itu, rutin minum air putih agar tidak dehidrasi. Selanjutnya, aplikasi online yang efektif untuk menunjang kamu belajar daring. Ada beberapa aplikasi yang recommended nih. Yang pertama, Ruang Guru. Ruang Guru tidak hanya menyediakan materi pembelajaran, tapi juga membuka sekolah online gratis. Program tersebut dibuka pada hari Senin sampai Jumat. Tersedia bagi siswa kelas 1 sekolah dasar hingga 12 SMA. Yang kedua, Zenius. Zenius memiliki program belajar mandiri yang cukup diminati banyak orang. Aplikasi ini lengkap dengan video pembelajaran dan latihan soal yang berjumlah ratusan ribu. Yang ketiga, aplikasi sekolahmu. Spesialnya, aplikasi sekolahmu menyediakan materi untuk tingkat PAUD.
Sama seperti aplikasi Ruang Guru, ada juga fitur belajar live yang menarik untuk diikuti oleh anak-anak. Selanjutnya, Kuiper. Selain menyediakan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum pemerintah, aplikasi ini juga menyediakan program gratis yang bernama Kuiper School, yaitu layanan kelas virtual. Yang kelima ada aplikasi Cakap. Bagi kamu yang suka pelajaran bahasa, aplikasi ini sangat cocok untukmu, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris, Jepang, dan juga Mandarin. Aplikasi ini bisa membantumu, apalagi kelas online-nya dapat terjadi interaksi antar dua arah. Selanjutnya, aplikasi Kelas Pintar. Kelas Pintar menawarkan kemudahan terkait proses pembelajaran bagi siswa maupun guru. Melalui aplikasi Kelas Pintar, orang tua juga dapat ikut memantau kegiatan belajar mengajar. Materi yang disajikan dalam aplikasi ini sangat beragam, baik dalam bentuk audiovisual, video animasi, maupun e-book. Nah, itulah sharing ilmu dari kami. Semoga bisa membantumu ya. Terima kasih. Salam pintar.